Nggak apa-apa, Bapak terus aja biar gampang. Karindu. Ganti. Mau gantian nggak? Gantian. Pinjam ini nih. Nah, ini. Mau keluar lagi. Ini satu. Jadi gantian. Masih butuh. Orangnya nggak usah. Ini satu nih. Enggak ini. Oh, Itu dokter Rocky pakai jaket. Kata-kata hari ini apa? Sisi Windu. Bang Fahmi kayaknya belum sehat deh. Tuh Kak Niki tuh. Masya Allah. Kaniki, foto kaniki. Teman-temannya bisa repost ulang sekarang ya, karena persidangan mau dimulai, jadi kita repost ulang. Sama nanti tolong di tag izin ke Bapak Prabowo, KPK, Gerindra, sama Bapak Gibran ya. Yuk teman-teman kita share ya.
Bedanya sini aja. Wow. Cai. Dia jongkok. Outfit hari ini. Ini jodohnya dia ya. Bunda. Ini macam banget. Statue. Kami kok macam banget sih. Nanyain. Putih suci. Kakak, sini kakak. Duduk pun. Bunda. Udah. Makasih. Mama. Belakang ya. Ayo kita udah. Tugas kita udah habis. Kamu nggak di sini sih? Yang si coy, kada ya. Wah. Bapak Ibu izin, jadi kalau dimulai jangan diaktifkan TikTok ya, jangan di live ya. Siap. Ya. Bunda, nanti sendiri kemarin. Ya Allah. Apa. Offset. Hah? Si Kela. Oh, sini teh. Duduk samping ini biasanya anak tua udah ya Udah bisa. Berdiri. ya berdiri. Buzzer, aku blokir kau ya. Kau hanya buzzer dong bisanya kau.
Tadi ya. Kaniki, sarangnya dong, sarangnya oh, mantap, bu, bu, dikasih gituan, kasih jempol. Ngajak lagi. Hah? Iya. Emang kelakuan, wah. Ngobrol dia, kan bolak-balik kasihan. Bang Fahmi ya? Bang Fahmi kan di ICU. Masih ICU ya? Heeh. Outfit hari ini tuh, outfit Kak Niki, Masya Allah. Velocity dulu gimana velocity-nya? Velocity-nya, velocity. Oh. Wis. Best. Oh, jelas. Coy. Statue, stay on to Asik. Asik. Kamu naksir loh ini.
bola balik. Kan ini mungkin kalau BPOM nggak hadir nggak netral ya kak? Karena yang dijadiin Oh begitu. Tuh teman-teman yuk kita tag izin yuk Bapak Prabowo, Gerindra, KPK sama Pak Gibran yuk kita tag ya teman-teman. Kita share ulang yang nonton 5.000. Ayo semuanya kita share ulang yuk, repost ulang ya, repost ulang. Pandang pertama lihat nona langsung. Wish. Bang Pami udah sembuh kan ini? Cantik ya Kaniki, Masya Allah. Tom Sancong. Si Isu Terhong nggak datang ya? Mana nggak ada? Susu Terhong.
Berarti siapa? Pakai batik. Neng. Yang pakai batik siapa? Ini kiri. Kau yang lagi duduk. Yang duduk depan. Baru cukup. Bukan ini. Saksi ahli. Bukan kita. Mana si buzzer? Aku blokir dia. Oh, si buzzer dasar. Hei, sampaikan tuh buat si grey metalik ya.
masa aku yang ngetok palu sih? Yang ada aku nanti yang ditoyoy. Biarin aja. Nih aku minta sama teman-teman bantu repost ulang aja ya. Dan tag izin ke Bapak Prabowo, Gerindra, KPK sama Gibran. Sidang perkara nomor 362/2025 saya menyatakan atas nama terdakwa kita menjadi dibuka dan terdakwa silakan. Saudara terdakwa sehat hari ini masih di dalam hukum. Mudah-mudahan kesehatan saudara semakin membaik karena kemarin juga sudah diminta oleh majelis untuk berobat begitu ya. Dan hari ini kita teruskan. Hari ini adalah kesempatan dari saudara dalam proses hukum untuk mengajukan ahli dan nanti setelah semuanya baru saudara diperiksa. Silakan saudara berduduk di samping penasihat hukum. Dan kepada penasihat hukum silakan untuk mengajukan ahlinya. Baik, terima kasih juga untuk para ahli silakan Silakan masuk ke depan ahli dan silakan untuk menyerahkan identitas kurikulum kita yang ada ya. Wah. Jadi kita tanya dulu kepada Pak Bondan dulu, silakan mic-nya Pak digunakan Pak Bondan. Pak, Mas, Pak. Nanti ikan saya Pak Bondan. Pak Pram ya. Oke. Dr. Pram Asisi Batal SSM. Ya, betul ya. Tinggal di mana saudara? Di Hati, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama? Agama Katolik. Kenal dengan terdakwa kita menjadi Sebagai public figure, benar, tapi bukan jurnalis. jadi sebatas sebagai public figure kenal dulu ya. Ya. Saudara hadir di sini dihadirkan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Saudara akan memberikan pendapat tentang keahlian apa? Keahlian di dalam bidang bahasa. Bahasa ya. Terus kegiatan utama saudara sekarang di mana? Saya dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Departemen Juristik Universitas Indonesia. Selain di dosen di Fakultas Indonesia, di mana lagi? Saya hanya mengajar di sana karena kesibukan, tetapi sebagai ahli saya kerap dipanggil untuk memberikan keterangan. Minggu lalu saya bersaksi di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Dan saya juga terakhir ahli untuk kasus pidana korupsi untuk Hasto Kristianto. Saya juga ahli untuk Hendra Kurniawan dalam kasus Sambo. Saya juga ahli untuk kasus Gayus beberapa tahun lalu. Mantap. Dan ahli untuk Habib Rizik di Pengadilan Jakarta Utara dalam kasus pidana beliau. Itu beberapa yang bisa saya sebut. Jadi sudah cukup banyak gitu ya. Betul yang mulia. Nanti Hakimnya panik katanya. Coy. Selanjutnya yang di tengah, Bapak siapa Pak? Suparji. Suparji. Dr. Suparji Azhar. Suparji. Tinggal di mana Pak? Di Kampung Melayu Kecil 2. Tolong didekatkan mic-nya. Kampung Melayu Kecil 2, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Agama Islam. senang dengan terdakwa. Mengetahui. Tahu. Kegiatan utama saudara dari untuk saat ini apa? Dosen program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan program doktor di Universitas Borobudur dan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Adiaksa dan penguji doktor. Saya sebagai aktor Oh, kabir ya Allah. Ini Pak Kan diambil dulu biar agak kelupaan nanti ya. Pertanyaannya kepada penasihat hukum yang mau kita dengar dulu yang mana? Baik, terima kasih yang mulia. Sebelum saya menyampaikan ini, saya menyampaikan kepada majelis juga. Pertama, terima kasih kemarin sudah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita untuk diberikan izin berobat. Namun demikian, kami baru mendapat konfirmasi dari kemarin dari tempat terapi itu untuk supaya kita itu melakukan terapi kita di besok hari Jumat yang mulia. Nah, kami baru mendapat itu sehingga belum bisa memberikan laporan surat, tapi insya Allah siang ini akan kami masukkan nanti kepada jam yang pertama. Ya, jadi memang informasi yang diberikan kepada kami itu saat minggu itu Selasa dan Jumat karena berkaitan dengan tulang sarafnya di kita juga yang atau bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ahli yang kami mau periksa pertama adalah ahli perdata. Terima kasih. Ahli perdata Bapak Subani ya. Untuk yang kedua, Bapak yang kedua di luar dulu ya. Jadi kepada ahli ya kita ingatkan, tolong didengarkan ya karena ahli
ahli ini juga turut ambil dan ikut serta untuk lancar tidaknya persidangan. Makanya kalau berdasarkan apa yang kita sampaikan, bahwa tadi saudara sudah menyampaikan akan memberikan pendapat tentang keahliannya di bidang hukum perdata. Ini hukum perdata formel atau material? Hukum perdata material. Tapi kalau memang formil tidak hukum. Jadi biar tegas. Formel atau material? Material ya. Karena saudara sudah menyatakan tentang keahliannya di bidang hukum material ya. Meskipun saudara tahu tentang hukum perdata formel dan yang lainnya, manakala ada pertanyaan seperti itu dan saudara mengerti, saudara harus menolaknya untuk menjawab ya. Karena saudara dalam hal ini akan memberikan pendapat tentang keahlian di bidang hukum perdata material gitu ya. Silahkan dijawab pertanyaan yang ditanyakan. Kalau nggak ditanya nggak usah dijawab, artinya itu nggak penting ya. Kalau pertanyaan sudah ditanyakan kok ditanyakan lagi diulang, cukup dijawab cukup ya. Jadi biar kita fokus nggak mengulang-ulang begitu ya. Kalau pertanyaan kurang jelas mohon untuk minta diulang begitu ya. Jadi kesempatan pertama silakan dari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, akan kami mulai pertanyaannya. Ahli izin bertanya. Mungkin dari awal itu saya akan tanyakan terkait daripada asas-asas dulu penjelasannya. Jadi menurut ahli apa yang dimaksud dengan asas hukum dan memberikan penjelasannya secukupnya. Asas hukum itu tidak akan kita ketemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Adanya adalah pendapat para ahli, yaitu doktrin. Doktrin mengatakan bahwa asas hukum itu adalah pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi atau yang menjiwai semua norma-norma hukum dalam suatu undang-undang, atau bisa juga pokok-pokok pikiran ya, atau hal-hal yang menjiwai suatu sistem hukum. Itulah yang namanya asas hukum. Asas hukum itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum contohnya maksudnya itu berlaku untuk bidang hukum apa saja ya. Misalnya asas non retroaktif, bahwa undang-undang tidak bisa berlaku surut itu untuk bidang hukum apa saja berlaku ya. Terus contoh lagi misalnya undang-undang yang khusus mengenai yang umum ya, spesialis, prioritas, generalis, itu juga asas yang berlaku secara umum untuk bidang hukum apa saja bisa. Tetapi ada asas-asas hukum yang hanya berlaku untuk bidang-bidang hukum tertentu. Misalnya, walaupun bukan bidang keahlian, misalnya asas presumption of innocence itu hanya berlaku dalam hukum pidana. Ya. Instruction itu juga hanya dalam hukum pidana. Terus, misalnya dalam hukum tata usaha negara, hukum administrasi itu ada asas juga yang mengatakan bahwa suatu surat keputusan pejabat pemerintah yang dalam pasal undang-undang disebut besjekti itu mempunyai kuat berlaku dan dianggap sah sampai dinyatakan ada pembatalan. Jadi kalau tidak ada pembatalan dia tetap sah. Itu asas hukum di bidang hukum tata usaha negara. Kalau di bidang hukum perdata contohnya misalnya fakta serpanda ya, bahwa perjanjian yang ditandai secara sah mengikat bagi para pihak, itu fakta serpanda. Masih banyak lagi contoh-contoh ya, tapi cukup bisa sebutkan bahwa itulah asas-asas hukum ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Jadi yang dalam perkara ini mungkin yang berlaku adalah yang
khusus, yaitu yang di bidang hukum pidana saja. Ya. Baik, terima kasih ahli atas saya lanjutkan kembali. Jika asas hukum merupakan pokok dari pikiran yang melatar belakangi atau menjiwai ketentuan hukum atau norma-norma hukum di dalam suatu undang-undang, apakah hal ini berarti bahwa asas hukum berada di tingkatan yang lebih tinggi daripada hukum positif? Dan apakah suatu perjanjian harus sesuai dan berlandaskan atas asas konsensualisme yang tercermin dalam pasal 1320 angka 1 KUH Perdata yang dikenal dalam hukum perjanjian? Mohon ahli jelaskan. Ya, memang asas hukum itu secara hierarkis karena masih di bawah umur atau di bawah pengakuan itu. Ada juga karena ada unsur penipuan, terus ada unsur kekhilafan, ya, terus ada paksaan. Kalau itu masalahnya paksaan, itu dia bisa upaya hukumnya, rahmidernya, dia itu mengajukan gugatan perdata, ya, dan mohon supaya perjanjiannya dibatalkan atas dasar permohonan. Jadi di sini vermitehbar karena adanya permohonan, bukan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu miteh, kalau di sini batalnya karena ada permohonan, jadi vermitehbar. Itu pasalnya 1449 KUH Perdata. Di situ kalau ada penipuan, paksaan, kekhilafan, bisa mengajukan permohonan ke pengadilan. Nanti permohonan itu akhirnya akan memutus dengan menyatakan vermitehbar. Pasalnya 1449. Tapi kalau di bawah umur, ya, atau karena di bawah pengakuan, itu pasalnya 1446 kalau Perdata. Jadi upaya hukumnya adalah bukan secara perdata, karena ada perjanjian, sebelumnya ada perjanjian. Kalau ada perjanjian itu bikin bukannya itu berarti manifestasi. Yang saudara ahli maksud berarti melakukan permohonan untuk pembatalan. Iya, dengan gugatan, terus salah satu petitumnya kami minta supaya itu dibatalkan. Permitehbar 1449 KUH Perdata. Yang berhak membatalkan perjanjian tersebut adalah dengan adanya putusan pengadilan. Iya, hanya hakimlah yang berhak. Ya, Saya lanjutkan ahli. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang perbedaan antara gugatan perdata atas alasan luar prestasi dan gugatan perdata atas alasan perbuatan melawan hukum atau kontra pidana. Silahkan dijelaskan. Mohon maaf, maksudnya agak sedikit panjang kalau pertanyaan itu. Jadi sebenarnya hukum perdata material kita itu sebenarnya tiruan dari bergerak Belanda. Belanda sendiri juga niru dari Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis sendiri meresepsi hukum Romawi. Jadi kita tuh sampai kita dari hukum Romawi sudah jatuh ke cicitnya. Nah, hukum Romawi itu ternyata mengenal antara hak kebendaan dan hak perorangan. Ius in rem atau Zagelrecht dan ius in persona atau personal right. Kenapa dibedakan? Ternyata ini ada kaitannya dengan masalah menggugat. Ya, actions in rem itu gugatan yang didasarkan atas hak kebendaan. Actions in persona itu gugatan yang didasarkan atas hak perorangan. Kalau hak tuntutannya hak kebendaan sudah pasti itu nanti mintanya karena perbuatan melawan hukum. Kalau gugatannya itu mengenai hak perseorangan, ius in persona atau personal right, itu pasti nanti alasannya berprestasi. Jadi mau diputar-putar kayak apa itu di pengadilan itu hanya dua itu. Kalau enggak orang mater dan berprestasi. Kalau kita urut-urut ternyata itu dari hukum Romawi, gitu ya. Ali, saudara
perjanjian diputuskan oleh pengadilan. Ya. Nah, di dalam suatu kesepakatan perjanjian, kemudian seseorang yang telah sepakat dalam perjanjian tersebut tiba-tiba melaporkan adanya dugaan kekerasan, apakah itu bisa masuk unsur penyalahgunaan hak atau misbrukan hak? Dan bisa diulang. Ketika seseorang yang telah bersepakat di dalam suatu perjanjian, kemudian seseorang tersebut merasa adanya dugaan kekerasan, kemudian orang tersebut melaporkan ke kepolisian, melaporkan dengan instrumen pidana yang awalnya didasari adanya suatu konsensus, tapi menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan adanya dugaan kekerasan. Apakah seseorang yang laporan atau keterangan apakah seseorang tersebut telah melakukan penyalahgunaan hak sebagai warga negara yang melaporkan atau penyalahgunaan hak atau tidak melakukan misbrukan di dalam melaporkan dengan ada dalam konsensus perjanjian. Silakan saudara. Ya, ada hal-hal yang saya tidak akan jawab karena sudah masuk ranah pidana. Yang saya jawab adalah yang masuk ranah hukum perdata negeri saja. Pertama tadi dikatakan antara kedua belah pihak terjadi konsensus sepakat dengan perjanjian. Artinya itu sudah selesai. Kalau suatu saat ternyata terus dia timbul lagi ide, kalau dia ide mau apa ke kepolisian, saya tidak akan bisa memberikan pendapat hukum saya karena itu ranah hukum pidana. Tapi kalau itu mengenai ranah hukum perdata, saya akan jawab ranah hukum perdata bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Kalau dia sudah sepakat dengan perjanjian selesai jadi, terus dia timbul ide dengan alasan apa tadi pemerasan. Nah, padahal di dalam perjanjian tidak ada itu hal seperti itu. Karena yang namanya bahan prestasi itu kalau dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau tadi dikatakan bersumpah pemerasan itu tidak masuk dalam ruang lingkup dalam perjanjian, sehingga itu kalau mau membuka itu bukan tidak prestasi tapi perbuatan melawan hukum, ya, karena dia tidak diperjanjikan dalam perjanjian itu. Maka ini timbul ide baru terus dia, makanya itu bisa dibuka secara perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau untuk pikirannya sekali lagi, mohon maaf saya tidak akan berikan jawaban. Untuk perbuatan melawan hukum ini kan tindakan-tindakan yang merugikan, tiap-tiap tindakan yang merugikan seseorang. Nah, untuk tindakan perbuatan melawan hukum, seseorang yang melaporkan dengan instrumen pidana dengan dasar adanya konsensus, apakah ini termasuk di dalam penyalahgunaan hak? Perbuatan atau tindakan adalah perbuatan orang tidak yang dia adalah penyalahgunaan hak. Tindakannya adalah penyalahgunaan hak atau misbrukan right. Itu dulu kalau kita lihat cocoknya itu contoh masak itu yang di Perancis itu di kota Oman itu maksudnya contoh masak. Mungkin dalam hal ini agak kurang pas ya, kalau kita mau analogikan itu kurang pas. Aku sebenarnya dia punya hak, tapi hak itu disalahgunakan tidak sesuai dengan yang semestinya. Contohnya yang waktu kita kuliah dulu contoh masa kasus pengadilan Oman di Perancis, ada orang rumahnya tingkat, sebelahnya tidak tingkat, terus yang rumahnya tingkat, yang rumahnya tidak tingkat tadi bikin contoh masa palsu. Sebenarnya karena dia hanya untuk menghalang-halangi yang punya rumah tidak bisa untuk pemandangan beda sendiri, itu dibuka terus katanya gugatannya dia digunakan karena dia melakukan misbrukan penyalahgunaan hak. Dia punya hak memang bikin cerobong asap, tapi ternyata cerobong asap ini
bukan maksud Anda ini cuma palsu hanya karena Anda suka aja tetangga supaya menghalang itu ceritanya untuk suatu masalah itu di Prancis jadi agak kurang nyambung di sini. Baik. Saya lanjutkan. Mohon saudara dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan uang prestasi. Uang prestasi itu doktrin juga ya. Uang prestasi itu berarti kalau pihak yang berkewajiban atau debitur itu sama sekali tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan kewajiban. Yang kedua, dia melaksanakan tapi terlambat, atau dia melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir, atau dia melaksanakan tapi yang dia laksanakan justru bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan. Itulah yang konsep uang prestasi itu. Baik, terima kasih ahli. Apa yang dilanjutkan oleh rekan kami? Terima kasih ahli. Ibu ahli, itu melanjutkan pertanyaan rekan saya. Kapan debitur secara yuridis dikatakan telah buat prestasi? Debitur dinyatakan dalam prestasi itu diatur dalam pasal 1238. Maaf ya. Ya, di sini di pasal 1238, nah 1238 kalau sekali lagi pasal 1238 KUHP. Di sini dikatakan si berhutang adalah pegawai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan pegawai atau demi peringatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi pasal 1238 di sini menyatakan kapan orang yang punya kewajiban atau debitur itu dinyatakan lalai, yaitu harus ada teguran. Ya. Atau kalau tidak, di dalam perjanjiannya sendiri secara prinsip mengatakan sudah menetapkan bahwa nanti dengan lewatnya waktu ini si debitur atau yang punya kewajiban dianggap lalai. Ya. Tapi perlu mungkin saya jelaskan yang mengenai dinyatakan lalai tadi itu ini lagi-lagi sebenarnya pasal ini nyontek dari Belanda nyontek dari Kode Sipil Prancis. Ya, di dalam kita ini hanya perintah saja, surat perintah. Padahal aslinya ya, itu pasal 1139 Kode Sipil Prancis itu somason itu peringatan itu harus dari pegawai pengadilan yaitu jurusita. Itu aslinya begitu. Tetapi ternyata ada putusan Hofra, putusan pengadilan tertinggi di negeri Belanda kalau kita melihat yang Mahkamah Agung itu. Putusan itu tanggal 9 Desember tahun 1892. Di situ dikatakan bahwa peringatan cukup dengan surat tertulis saja, tidak perlu melalui pengadilan. Itulah praktek yang dialami, termasuk saya sebagai pengacara juga. Kita bikin somasi tidak perlu lagi harus minta tolong pengadilan atau dengan jurusita. Jadi cukup somasi. Itu asal muasalnya adalah dari putusan Hofrat tanggal 9 Desember tahun 1892. Itu terus diikuti sampai sekarang. Baik, mohon agar saudara ahli memberikan penjelasan secara detail tentang konsep dan pengertian subjek
Dan jika perlu berikan contohnya. Kalau subjek hukum kan sebenarnya subjek hukum itu pengemban hak dan kewajiban. Ya. Holder of rights and obligation kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau dalam bahasa Belandanya Drager van Plichten and Rechten, ya, pengemban hak dan kewajiban. Itu subjek hukum. Orang gila bukan subjek hukum karena dia yang punya hak tapi tidak punya kewajiban. Nah, subjek hukum itu kan ada dua. Yang satu itu individu atau pribadi atau orang, itu natural person. Yang satu lagi adalah badan hukum, itu reh person. Hanya saja di sini memang ada bedanya. Kalau subjek hukum yang berupa individu tadi, dia untuk right handlingnya perbuatan hukum itu dia lakukan sendiri atau dia bisa menunjuk kuasanya tapi lakukan sendiri atas nama sendiri. Berbeda kalau badan hukum misalnya bersurat terbatas atau yayasan atau itu jangan di jadi ketekan. Jadi ketika sudah dipanggil sumpah dan janjinya ya, sama seperti yang saya sampaikan para pedagang kita ya. Ini mau dibaca sama yang mau dibaca. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari kami mengusulkan ya, bahwa tadi keterangan para ahli diambil dari keterangan terdakwa kita, misalnya Pak Ahli kami tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan Aku kan ahli menjadi ada kemarin brand Kami tidak keberatan yang mulia. Nah, gitu. Tidak keberatan, jadi saksi kami sama-sama. Dari GPU. Jadi karena sudah sepakat ya, tentunya apa yang disampaikan dalam penasihat hukum tadi, keterangan ahli, beberapa ahli, udah manajer dan sudah disampaikan dalam persidangan perkara kita dalam perkara aku bilang kami sudah perkara sedangnya dan tentunya tidak ada peraturan dari majelis untuk silakan ahli penasihat hukum untuk menambahkan selanjutnya. Dan kepada ahli ada tambahan atau tidak? Cukup ya, kalau cukup terima kasih, silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Begitu ya. selesai si botak udah pusing palanya. GPU-nya pusing juga ya GPU. PJU sidang kita selesai. Saksi ahli sudah diberikan. Kita di sini. tadi udah sholat maghrib, ini pas jalan sholat isya. Nanti isya kan waktunya panjang. Tiketnya kirim.
Mana boleh? Coba sedang kemarin. Ya, udah mau deh. Kita harus dikeluarin. Aduh. Teman-teman. Jadi suatu silakan ada warga di depan. Biar nggak orang banyak banget. Oh, nah, siap. Tinggal diangkut. Thank you. Siap. Disampaikan sudah disampaikan juga